Kemudian mulailah kami mempersiapkan persiapan kebijakan KTR dan sebagainya. Ini yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai PIC, sebagai pengusul, sebagai stakeholder yang menaruh kebijakan awal terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Nah, ini yang cukup menarik ketika saya baca mulai dari awal. Ini perjalanannya cukup panjang. Kita singkat saja apa yang kemudian terjadi di dalam proses-proses yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ini akhirnya berbuah manis dengan adanya perda-perda dan perwali yang sebagaimana bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke slide 7 dan 8. Mungkin kita melihat bagaimana promosi iklan rokok ini luar biasa yang terjadi di daerah manapun saat ini. Dari iklan-iklan yang cukup fantastis, itu luar biasa ketika disampaikan kepada publik bahwa berbagai macam cara untuk menarik perhatian. Ada yang perokok yang lama, perokok baru gitu ya. Ini yang harus juga kita lihat. Ini sebagai fakta empiris di masyarakat. Berbagai macam cara, dan persoalan-persoalan ini tentunya adalah kepentingan-kepentingan dari industri rokok untuk berhasil mempromosikan dan menjual produksi barang-barang dagangannya, tentunya seperti itu. Nah, melalui sales, melalui berbagai macam promo, ini yang mereka lakukan dalam hal untuk menambah outcome dari produksi rokok. Kemudian kami akan melihat dari yang slide ke-8, 9, kita singkat saja. Itu tantangan yang terjadi itu cukup beragam. Jadi pemasangan spanduk-spanduk yang di wilayah strategis, kalau di Kota Bogor itu antara Kota Bogor dan Kota Depok. Itu kami di wilayah segi 3 bahkan segi 4 itu antara Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Jakarta. Itu wilayah-wilayah yang sangat strategis. Jadi pemasangan spanduk rokok itu membuat income atau penambahan dari industri rokok tentunya sangat menjanjikan. Nah, termasuk juga wilayah-wilayah warung-warung, ini juga yang juga cukup menarik. Nah, ini yang kami sampaikan terhadap beberapa kebijakan-kebijakan ini. Akhirnya kami melakukan penelitikan. Jadi apa sebenarnya yang menjadi persoalan di Kota Bogor? Seperti yang kita lihat, ternyata banyak perokok-perokok pemula yang sangat harus dilindungi. Dan rata-rata yang masih berumur 12 tahun, 13 tahun itu sudah merokok, mencoba-coba rokok karena terlalu mudah untuk mendapatkan rokok, dan itu selalu berulang-ulang berbagai macam iklan-iklan rokok dengan mudahnya, sehingga mereka tanpa ada batasan ya bisa merokok dimanapun. Ini yang kami lakukan. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan perang melawan kebijakan merokok di tempat umum. Nah, itu yang ada pada waktu itu. Akhirnya di dalam perjalanan kita tidak jauh beda dengan Kota Depok. Setelah melaksanakan aturan-aturan yang ada, tantangannya banyak sekali dari aturan yang ada ini, Bapak Ibu. Jadi perda yang ada ini sangat komprehensif. Ternyata serangannya juga luar biasa. Kota Bogor nanti akan saya tuangkan, ada 2 kali itu diserang dalam hal untuk meruntuhkan kebijakan KTR. Yang pertama kita lihat sedikit terkait di slide 13. Itu ada Perda 12 kami 2009, kemudian Perda 10 2018. Kenapa ada perubahan? Karena pada tahun 2012 setelah kami menerbitkan perda yang pertama, itu ada perubahan secara hierarki peraturan perundang-undangan PP nomor 109. Jadi mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. Ini yang menjadi dasar kami untuk melakukan perubahan. Dan kami juga menambah dari 8 kawasan menjadi 9 kawasan.
Yang pertama di kawasan tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, kemudian tempat bermain atau berkumpul anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan, dan sarana olahraga. Ini yang awalnya kami terapkan, kemudian kami tambah satu kawasan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi masih ada satu kawasan lagi, dan itu cukup menarik ketika ada yang mengusulkan untuk wilayah-wilayah secara khusus yang tidak boleh merokok, itu kami tetapkan dalam keputusan wali kota. Kemudian sedikit kami ulas juga terkait dengan adanya pidana. Pidana ini juga kami tuangkan itu sebagai alternatif terakhir atau ultimum remedium. Itu yang bahasa yang biasa digunakan di dalam penegakan hukum. Dan sanksi-sanksi yang sudah dijalankan oleh Satpol PP di dalam ketiman yang disusun oleh Dinas Kesehatan ini berjalan efektif apabila semua pihak TNI, Polri, dan semua stakeholder dari legislatif juga mendukung tentunya. Ini ada batasan-batasannya. Kalau untuk perorangan yang kita gunakan sebagai sanksi pidana ringan itu paling lama 3 hari, denda 1 juta. Kemudian apabila dia sebagai pimpinan di ASN gitu, maka dia bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 minggu, denda paling banyak 5 juta. Kalau dia sebagai pimpinan di sebuah institusi, mungkin dari korporasi yang ada di Kota Bogor, itu bisa malah dikenakan sanksi yang lebih besar, tentunya lebih berat, ini sampai dengan 15 juta. Ini gambaran sedikit terkait dengan penerapan. Baik, kita mulai masuk apa yang menjadi sisi menariknya di dalam implementasi Perda KTR di Kota Bogor. Kita diuji dengan adanya 2 gugatan hak uji material. Nah, ini yang menjadi lesson learned ketika nanti mulai mempersiapkan kebijakan KTR. Ini pasti juga banyak sekali itu tekanan-tekanan dari berbagai macam elemen masyarakat yang mengatasnamakan asosiasi, perkumpulan atau pedagang, komunitas, dan sebagainya. Ini yang kami hadapi di Kota Bogor sejak tahun 2011. Jadi pada saat Perda nomor 12 tahun 2009 kami terapkan, ada gugatan tahun 2011. Kemudian setelah kita rubah menjadi Perda perubahan tahun 2018, tahun 2020 ini lagi digugat. Ini saya ingat pada saat 3 bulan setelah saya masuk menjadi kabak hukum, saya menghadapi gugatan hak uji material di Mahkamah Agung. Ini yang cukup menarik, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Di dalam pelaksanaannya kita menghadapi dengan cara yang cukup elegan. Halaman 15, slide 15. Ya, artinya di dalam pertimbangan majelis hakim pada waktu itu ya tidak terbukti semua tuduhan-tuduhan, semua gugatan yang mengatakan bahwa pasal-pasal yang ada di dalam Perda itu bertentangan dengan undang-undang, dengan keadilan masyarakat dan sebagainya. Itu selalu dicarikan jalan. Dan bahkan ini dikaitkan dengan apa? Dengan adanya kebijakan pada waktu yang saat itu cukup bombastis ya di Kota Bogor. Kenapa? Tiba-tiba yang biasa kawasan bebas rokok gitu, tiba-tiba langsung ditulis ini kawasan larangan merokok gitu. Nah, ini yang tentunya mereka mengharap ada kawasan tanpa rokok dan ada kawasan bebas rokok. Saya melihat ini Prof ada sedikit ide, mungkin mau buat buku, mungkin nanti bersama dengan Hasanuddin Kontak, bagaimana untuk mengimplementasikan KTR tanpa gaduh. Nah, itu mungkin ini profesor ini lebih ahlinya di dalam hal untuk membuat rumusan-rumusan tersebut bersama dengan jajaran. Ini yang kami lihat dari beberapa kegiatan litigasi yang sudah kami jalani secara maraton pada waktu itu. Baik, lanjut. Kemudian kita lihat dari langsung ke halaman ke slide 18. Nanti bisa dilihat di dalam putusan-putusan
di direktori ini kita tahun 2011 kita hakim akhirnya menolak. Apa yang terjadi? Kami ketika menerapkan ini harus konsisten, tidak boleh hanya ingin menerapkan kebijakan tapi tidak secara sempurna. Nah, pada tahun 2015 itu ada kegiatan event. Event ini sangat besar karena didukung dengan berbagai macam sponsor rokok, dan itu kami tolak industri rokok di Kota Bogor. Jadi begitu ada pemajangan iklan-iklan dalam rangka untuk mendukung sponsor, langsung kita hentikan. Jadi pada saat itu ya terjadi banyak juga kontradiktif dengan adanya hal ini. Ini kan membantu pemerintah tidak. Pada waktu itu kita harus mengambil keputusan yang tegas karena kita sudah punya peraturan daerah yang harus dilaksanakan.